Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga kalian semua sehat ya. Selamat berjumpa kembali dengan Kak Ilma dalam pembelajaran matematika kelas 7. Hari ini kita akan belajar mengenai memahami konsep perkalian bentuk aljabar berbasis Al-Quran dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang akan dicapai selama proses pembelajaran ini yaitu 1. Menjelaskan dan melakukan operasi perkalian berbasis Al-Quran. Yang kedua, menyelesaikan masalah nyata dan menyajikan nilai-nilai akhlak pada operasi perkalian bentuk aljabar. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai konsep perkalian bentuk aljabar dalam Al-Quran. Konsep perkalian bentuk aljabar ini mengandung makna tersirat dalam Al-Quran. Konsep ini kita terapkan dalam nilai kejujuran. Adik-adik, senantiasa kita harus bersikap jujur. Misalnya, jika melakukan kesalahan, lalu adik tidak jujur, kalau adik yang bersalah, malah adik menuduh orang lain yang berbuat kesalahan, maka perbuatan tersebut merupakan suatu kebohongan. Jika seseorang berbohong, maka dia akan mendapatkan dosa. Mari kita simak ayat Al-Quran di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Shadaqallahul azim. Artinya, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Berdasarkan ayat tersebut, diberikan simbol-simbol seperti berikut ini. Kalimat yang pertama berbunyi, dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa. Kita beri simbol negatif. Lalu kalimat kedua berbunyi, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah. Kita beri simbol positif. Lalu kalimat ketiga berbunyi, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Kita beri simbol negatif. Pada pernyataan di atas memiliki simbol-simbol yaitu negatif, positif, negatif. Hal ini sama dengan sifat perkalian, yaitu jika negatif kali positif sama dengan hasilnya negatif. Pola tersebut pada akhirnya bisa disimpulkan bahwa pada kalimat pertama ini, kalimat suatu kesalahan diberikan simbol negatif. Jika kita katakan benar, diberikan simbol positif. Maka sungguhnya kita berbuat bohong atau dosa, diberikan simbol negatif. Jadi, negatif dikali positif hasilnya negatif. Pada kalimat kedua berbunyi, suatu yang benar, itu kita beri simbol positif. Jika kita katakan salah, diberikan simbol negatif. Maka sebenarnya kita juga berbuat bohong atau dosa, diberikan simbol negatif. Jadi kesimpulannya, jika positif dikali negatif itu hasilnya juga negatif. Lalu pada kalimat ketiga berbunyi, suatu kesalahan diberikan simbol negatif. Jika kita katakan salah, diberikan simbol negatif. Maka kita melakukan sesuatu yang benar, diberikan simbol positif. Jadi, jika negatif dikali negatif, hasilnya positif, seperti itu. Berdasarkan pola di atas, dapat disimpulkan jika ada pernyataan benar yang diberikan simbol positif dan kita katakan benar dan itu juga bernilai simbolnya positif,
maka itu artinya melakukan kejujuran atau kebenaran, yang hal ini juga diberikan simbol positif. Dari penjabaran tadi, dapat kita ambil hikmahnya untuk senantiasa melakukan suatu kejujuran, entah dalam berbicara atau berperilaku. Misalnya, ketika mengerjakan ujian, maka berusaha sendiri untuk mengerjakan soal tersebut. Kalau kita jujur dalam mengerjakan ujian, lalu hasilnya masih belum memuaskan, maka adik-adik tidak boleh kecewa. Karena yakinlah bahwa suatu hari nanti pasti Allah akan memberikan hasil yang indah dari buah kejujuran itu. Berdasarkan penjelasan tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam dunia matematika berlaku sunatullah atau pola yang baku. Misalnya ada soal 2x kali negatif 14x kali negatif 3x kali 10x. Pasti jawabannya dengan cepat diperoleh jawaban 840x. Adik-adik menjawab soal aljabar itu mudah kalau jujur mengikuti pola dalam menjawabnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai peranan konsep perkalian bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita amati soal cerita di bawah ini. Pak Idris mempunyai kebun apel berbentuk persegi dan Pak Thohir mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel milik Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Thohir adalah sama, maka tentukan luas kebun apel Pak Idris. Alternatif penyelesaiannya, kita misalkan panjang sisi kebun apel Pak Idris dengan variabel X. Diketahui panjang kebun jeruk Pak Thohir 20 meter lebih panjang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sehingga bisa ditulis X tambah 20. Lalu lebar kebun jeruk Pak Thohir 15 meter kurang dari panjang sisi kebun apel Pak Idris. Sehingga bisa ditulis X kurangi 15. Yang ditanyakan, tentukan luas kebun apel Pak Idris. Adik-adik, karena dalam cerita antara Pak Idris dan Pak Thohir yang diketahui panjang dan lebar kebun Pak Thohir, maka kita harus mencari luas kebun Pak Thohir yang berbentuk persegi panjang terlebih dahulu. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Pada soal tadi diketahui panjangnya X tambah 20. Panjang ini bisa disimbolkan dengan huruf P kecil. Lalu lebarnya tadi X kurangi 15. Lebarnya juga bisa disimbolkan dengan huruf L kecil. Luas kebun Pak Thohir dapat ditulis dalam bentuk aljabar sebagai berikut. Kita menggunakan cara yang pertama. Cara pertama ini menggunakan rumus luas persegi panjang. Rumusnya panjang kali lebar. Panjangnya tadi X tambah 20 dikali X kurangi 15. Jangan lupa dikasih dalam kurung ya adik-adik. Ini merupakan sifat distributif. Jadi kalian bisa memilih gimana cara pengerjaannya menggunakan metode foil, metode pemisahan, metode muka senyum, atau metode tabel. Tapi pada kali ini kakak menggunakan metode foil. Kita ikuti arah panah ya cara mengalihkannya.
X dikali X hasilnya X kuadrat. Lalu X dikali negatif 15 hasilnya negatif 15 X. Dikasih X ya adik-adik. Kan tadi X dikali negatif 15, jadi hasilnya negatif 15X. Lalu ditambahkan 20 dikali X hasilnya 20X. Positif 20 dikali negatif 15 hasilnya negatif 300. Dikelompokkan ya adik-adik yang suku-suku sejenis. Pada soal ini yang sejenis adalah X, variabel X, yaitu hasilnya X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. 5X ini berasal dari negatif 15X ditambah 20X. Pada cara pengalihan sifat distributif di atas itu menggunakan cara A ditambah B dikali A ditambah B. A dikali A itu A kuadrat. Lalu A dikali B hasilnya AB. Karena sama-sama positif maka hasilnya positif. Lalu B kali A hasilnya BA. Karena positif maka juga positif. Lalu B kali B hasilnya B kuadrat. Keduanya juga positif, maka hasilnya juga positif. Suku-suku yang sejenis dikelompokkan. A kuadrat ditambah AB ditambah BA itu sama halnya AB ditambah AB atau BA ditambah BA, maka hasilnya 2BA atau 2AB. Jadi jawaban dari A tambah B dikali A ditambah B sama dengan A kuadrat ditambah 2BA atau 2AB ditambah B kuadrat. Seperti itu. Pada cara yang kedua, menggunakan cara perkalian bersusun. Cara menulisnya seperti pada gambar. Yang panjangnya tadi ditulis di atasnya, lalu lebarnya ditulis di bawahnya. Positif 20 dikali negatif 15 hasilnya negatif 300. Lalu X dikali negatif 15 hasilnya negatif 15X. Lalu 20 dikali X hasilnya 20X. Lalu X kali X hasilnya X kuadrat. Cara metode ini seperti biasanya adik-adik belajar ya waktu di SD. Cara menyusunnya pun sama kayak di SD ya adik-adik. Lalu kita tambahkan karena negatif 300 tidak ada pasangannya maka bisa diturunkan. Lalu negatif 15X ditambah 20X hasilnya positif 5X. Lalu X kuadratnya turun. Hasilnya X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Dari metode 1 dan metode 2 itu menghasilkan jawaban yang sama. Jadi, luas kebun Pak Thohir adalah X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300 satuan luas. Cara pengerjaannya masih belum selesai adik-adik. Kita harus mencari luas kebun apel Pak Idris. Tadi diketahui bahwa luas kebun apel Pak Idris sama dengan luas kebun jeruk Pak Thohir. Kita tuliskan luas kebun apel Pak Idris itu X kuadrat. Lalu luas kebun jeruk Pak Thohir itu tadi hasilnya yang sudah dihitung tadi X kuadrat ditambah 5X dikurangi 300. Mengapa tanda X-nya itu dikuadratkan? Karena tadi luas kebun apel Pak Idris berbentuk persegi. Jadi cara mencari luas persegi itu menggunakan rumus sisi kali sisi atau S kuadrat. Tadi nilai sisinya itu dimisalkan X. Kedua ruas dikurangi X kuadrat. Jadi sisi kiri dikurangi X kuadrat dan sisi kanan juga dikurangi X kuadrat. Jadi hasilnya yang kiri itu X0 dan yang kanan juga 0. Sisanya 5X dikurangi 300.
Lalu kemudian kedua ruas juga dikurangi 5x. Yang sisi kiri yang milik luas kebun apel Pak Idris itu jadinya 0 dikurangi 5x, hasilnya negatif 5x. Lalu 5x dikurangi 5x dikurangi 300, hasilnya negatif 300. Lalu kita bagi x sama dengan negatif 300 dibagi negatif 5, hasilnya positif 60. Jadi luas kebun apel Pak Idris adalah x kuadrat sama dengan 60 dikali 60 atau 60 kuadrat sama dengan 3.600 satuan luas. Contoh soal, Ahmad sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Dia selalu melantunkan selawat kepada Rasulullah SAW. Satu hari bisa 1000 kali. Pada malam Jumat, Ahmad bisa melantunkan selawat sebanyak 1500 kali. Jumlah seluruh selawat yang dilantunkan Ahmad jika dihitung matematis sebanyak 15.000 kali. Pada hari keberapa jumlah selawat Ahmad mencapai 15.000 kali? Alternatif penyelesaiannya, dalam satu hari Ahmad bisa melantunkan selawat sebanyak 1000 kali selawat. Pada malam Jumat, dia melantunkan selawat sebanyak 1500 kali. Kita misalkan jumlah selawat Ahmad mencapai 15.000 kali sama dengan N. Lalu kita misalkan lagi, hari ke-N-nya itu sama dengan X. Ditanyakannya itu hari ke-N. Jawabnya, hari ke-N ini dikali dalam kurung 1 hari ditambah malam Jumat sama dengan 15.000. Hari ke-N-nya ini kita ganti dengan X. Dikali satu harinya tadi 1000 kali ditambah malam Jumatnya tadi 1500, lalu sama dengan 15.000. Ini menggunakan sifat distributif. X dikali 1000 hasilnya 1000x. X dikali 1500 hasilnya 1500x. Karena positif maka pemisahnya juga positif, sama dengan 15.000. Lalu 1000x ditambah 1500x hasilnya 2500x, sama dengan 15.000. Lalu kita bagi X sama dengan 15.000 dibagi 2.500. X hasilnya 6 hari. Jadi jumlah seluruh sholawat Ahmad mencapai 15.000 kali pada hari ke-6. Adik-adik, jika kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka senantiasa lisan kita harus selalu melantunkan selawat kepadanya dan teladani sikap beliau. Salah satunya bersikap jujur. Hiasilah akhlakmu dengan mencontoh suri tauladan yang baik dari manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Pada materi terakhir ini, Ibu kasih soal ya adik-adik. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan teliti, baik dan benar. Tulislah jawaban disertai cara pengerjaannya dalam buku tulis dan dikumpulkan di tugas K3 pengetahuan e-learning. Soal yang pertama, hitunglah hasil dari X tambah 2 dikali 2X dikurangi 1. Itu tanda perkaliannya tidak ditulis ya adik-adik, tapi bisa diartikan tanda perkalian. Lalu yang kedua, hitunglah hasil dari 2 kali 6P ditambah 5Q, lalu ditambah 2P ditambah 3Q. Cara pengerjaannya ini kita kerjakan yang dalam kurung, yang 2X dalam kurung 6P ditambah 5Q dulu. Ini kan merupakan sifat distributif, jadi dikerjakan dulu ya adik-adik.
Lalu hasilnya nanti ditambahkan pada 2P ditambah 3Q. Lalu soal yang 3 berbunyi Paman memiliki kolam ikan berbentuk persegi panjang dengan panjang 4X dikurangi 3 dan lebarnya X tambah 6. Hitunglah luas dari kolam ikan tersebut. Cara ini hampir sama dengan cara yang tadi ya dek, yang luas kebun Pak Idris dan luas kebun Pak Thohir, seperti itu. Selamat belajar adik-adik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan tanya di grup kelas atau chat pribadi kakak ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya ya, dikumpulkan di form penilaian pengetahuan di e-learning. Sekian dari kakak, apabila ada salah kata, kakak mohon maaf yang setulus-tulusnya ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.